Drum ini tidak ada di toko musik di Indonesia manapun. Banyak yang ngomelin gue sih, cuman gue ya udahlah. Dipotong ya. Gue Kenapa lu potong? Gue hanya sama drummer beneran nih. Ini Tom dipotong enak ya? Gue potong apa ya Tom gue ya? Yang dewe lu mau potong lagi. Itu yang masih menginspirasikan gue sampai hari ini bermain musik, termasuk sampai drum-drumnya segala gitu. Kalau gue dibilang nggak usah bawa hardware, tapi boleh bawa drumnya dibawa, mendingan gue nggak usah bawa aja semuanya sekalian. Oh gitu. Iya. Jadi atau mungkin kebalikannya kali. Ya udah gue bawa hardware aja. Hai Dendi, selamat datang di Drum and Drum Review. Dan sekarang gua sudah duduk di drumnya Aldi Piwi Gaskin. Tos dulu dong. Jadi hari ini ada insiden sedikit, gua lupa bawa kamera plus lupa bawa clip on, jadinya Jadi vokalis dulu. Ini. berasa kayak once nih gua. Kan ditanyain royalti nggak lu? Oh enggak. Oh enggak ya? Kan nggak mainin lagunya. Oh iya. Kita review hari ini. Iya. Dan ini pertama kalinya gua ketemu sama Aldi Piwi Gaskin. Ini pertama kali gitu ya? Pertama kali. Ketemu ya? Tapi kita udah lama follow-followan di Instagram. Iya benar-benar. Dan gue takut sih sebenarnya di follow sama lu. Sebenarnya gue takut sih. Kenapa? Karena lu punya channel kan. Ya lu pasti follow gue gara-gara drummer dong, bukan gara-gara gue masak dong. Iya. Bukan karena giveaway baju. Iya. Betul. Ya, jadi ini pertama kalinya ketemu sama Aldi. Dan gue sudah duduk di drum setnya yang sangat-sangat pang ini ya. Sangat-sangat pang, anjir. Ini Aldi pakai drum OCDP yang bisa dibilang drum ini tidak ada di toko musik di Indonesia manapun. Benar. Lo cari dah di toko musik Indonesia manapun nggak ada. Benar sih. Ini gimana cara lo beli? Ini gue dulu beli online. Jadi online via teman gue. Oke. Jadi sebenarnya gue tuh waktu itu mau ngorder ini emang dari beberapa website luar lah gitu kan. Dulu nyari drum paling nggak di eBay. Ya kan dulu kan lo nggak salah Musician Friends. Betul. Tapi ada secondnya nggak sih Musician Friends? Ada ya? Ada. Nah iya, gue jadi suka browsing terus gue setiap cari barang yang nggak ada di Indonesia itu gue ada salah satu teman gue lah di Bandung, dia yang selalu orderin gitu. Terus sebenarnya drum ini itu sebenarnya yang beli awalnya tuh bokap gue. Ini? Iya. Jadi gue kan punya studio dulu. Yang di Kemang kan? Yang di Kemang. Apa dulu namanya? Beat Space. Beat Space. Lo pernah latihan situ? Pernah gue. Drumnya SGC kan? Ini sebenarnya. Loh, ya bukan drum yang warna pink apa ya? Iya, yang kotak-kotak itu kan. Iya, yang kotak-kotak itu yang drum Jokowi itu kan, kotak-kotak Jokowi itu kan. Iya, bener. Jadi sebenarnya drum gue sebelumnya bukan ini gitu. Oke. Jadi drum gue SJC, terus bokap gue tuh yang bikin studio itu sebenarnya. Gue disuruh bantu. Ya udah karena kan gue di industri musik, jadi gue jadi marketingnya lah. Ya yang gue kira namanya gue drummer, masa drum gue nggak bagus gitu. Makanya akhirnya gue pikir harus bagus nih drumnya. Nah temen gue sempet bilang yang di Bandung itu, lo kalau mau cari-cari drum bangsa seginian harganya range-nya lu dapet tau Orange County yang ini kata dia. Emang iya, gue bilang gitu. Iya harganya segini, ntar gue cariin deh kata dia. Terus gue nyari-nyari di internet gitu. Oh ya ini harganya masuk nih kayaknya. Cuman perkaranya adalah kalau gue beli dari luar, gue mikirin bea cukai, pengiriman, apa segala macam gitu kan. Terus akhirnya teman gue bilang udah gini aja. Lo kalau mau yang ini nanti gue cariin, lo terima bersih aja udah nyampe aja di studio lo, dia bilang gitu kan. 5 piece. Iya, floor 2, bass drum, tom 2, iya bener. Tapi tomnya emang hyperdrive-nya gini ya? Enggak, nah yang lo potong ini? Ini gue potong, baru tahun. Dipotong. Kayak banyak yang ngomelin gue sih. Cuman gue ya udahlah. Dipotong tomnya. Gue Kenapa lu potong? Gue hanya sama drummer beneran nih, bukan drummer-drummeran. Kenapa lu potong tomnya? Karena menurut gue apa ya, drum itu kayak
sebuah presentasi dari sebuah drummer sebelum mereka ngelihat asli mainnya kan. Ya. Kalau gue tuh mentok pokoknya, makanya gue suka banget si Travis Barker kan. Ya. Gue tuh mentok di Take Off Your Pants gitu. Jadi itu yang masih menginspirasikan gue sampai hari ini bermain musik, termasuk sampai drum-drumnya segala gitu. Travis sekarang udah pakai DW, ya gue mau sih pakai DW gitu ya. Tapi gue masih rely sama si Orange County. Dan si Travis di album Take Off Your Pants itu mostly tomnya tuh semua tipis semua. Ya. Jadi gue masih terjebak di situ Bal. Tuh. Nah makanya akhirnya pas gue pakai ini kayak bagus sih dipotong nih, gue papas dah gitu kan. Lu motong ini di mana? Di ini si Rian. Oh. Iya, termasuk sama si ini apa namanya double hoop ya? Ya, hoopsnya. Iya, hoopsnya gue bikin di dia. Oh, ini beda ya, hoops belakang sama hoops depan. Iya, beda. Ini gue bikin lagi sih depan belakang jadinya. Jadi yang aslinya nggak gue pakai lagi. Ini gue minta hoopsnya yang gede gini. Sekalian gue motong si tom dua-duanya tuh. Jadi ini drumnya udah semi direnov lah ya. Tomnya dipotong. Iya. Yang penting tampilannya sesuai hati gue lah. Betul. Karena kalau drum lo itu nggak pede, Iya. lo pakai, lo pasti nggak akan nyaman. Benar. Oke, di sini senarnya lo tapi pakai DW ya. Design. DW seri design black nickel. Iya. Ini emang lo butuhnya yang tipis-tipis gitu. 14x5 nih ya. Nah, gue sih sebenarnya nggak ada spesifikasi khusus untuk sound ya. Cuman kalau dibilang gue suka banget apa karakter snare yang bukan kayu, terus dari dulu. Gue kan sempat pakai Ludwig Black Magic. Oh, Black Magic. Bukan tisu ya, bukan ya? Iya. Tapi inspirasi dari situ juga. Pas gue beli, ada Ludwig Black Magic. iya. Mau lu pakai? Gue nggak pakai Ludwig Black Magic. Bener. Gue beli di Wijaya waktu itu pertama kali gue beli snare. Iya bener, warnanya hitam kan ya? Warna hitam. Iya. Tapi emang enak sih, maksudnya buat enak itu. Buat ya. Yang masih awal-awal. pakai itu Adriniji kalau nggak salah ya. Oh iya. Iya dia pakai itu. Ludwig. Tapi yang tebelan ya? Yang berapa? Tebel. Yang 14 kali 6,5. Oh enggak, itu gue 5,5. Iya 5,5. Nah itu gue pakai itu. Jadi gue jadi suka banget steel kan. Ya terus balik lagi yang beliin drum ini gue nitip sama dia. Dia pun menawarkan si DW itu. Oke. 5,5 sih cocok sama gue. Cocok sih karena lu kan tuningannya Ya. centang-centang gitu. Iya bener. Tapi yang... kalau ada budget gue mau sih. Maksudnya bukan ada budget sih ya. Lebih kalau emang lagi pengen BM gitu. Gue sih sebenarnya cita-cita gue masih tetap bell brass ya Orange County juga sih maunya gitu ya. Ada ya? Ada ya? Ada. Sekarang di market harganya dia tuh udah di atas 30 kayak sih yang Orange County ya. Oke. Itu mahal banget sih emang sih. Oke. Karena Adi pengen punya itu pemirsa. Tolong berdonasi. Kitabisa.com. Berdonasi di bawah ini. Ada yang mau ngasih gue jadikan lu saudara. Lu dimasukin ke kakaknya Aldi. Nah, bisa. Lu tapi kayak drummer punk gitu ya. Gue ngeliat drummer punk. Itu kan OCDP, SGC, ya nggak sih pemilihan drumnya Truth tuh. Benar. Ya. Drum custom Amerika lah ya. Ya, pasti sih. Karena ada kepikiran Tama, Gretsch gitu. Ya balik lagi gue tumbuh. Gue dengerinnya inspirasi gue semua kalau band-band yang gue suka ya dari dulu ya. Kan dulu eranya masih ya maksudnya Blink tuh kan 311, terus habis itu No Doubt, Limp Bizkit, Slipknot. Kan itu era gue kecil kan. Mereka pakai Orange County semua gitu. Iya sih. Yang pada akhirnya gue jadi kayak ngefans sama si drummernya juga. Itu semua pakai Orange County. Yep. Jadi gue lihat di saat gue beranjak dewasa, gue dengerin Blink, yang jadi top of mind drum custom udah pasti pakai Orange County. Orange County itu drum lokal Amerika lah ya. Iya, di Massachusetts. Ya, mungkin kalau kayak di Indonesia tuh Kyra Drums gitu kan ya. Mungkin. Tahu nggak lo? Tahu. Kyra Drums. Dia parah sih dia, sampai nanyain tahu nggak lo? Parah sih dia bilang, segak tahu itu gue sama drum. Ini kocak dia sih. Tahu. Kan lo American brand banget. Anjir. Lo takutnya lo nggak? Tapi bener sih.
dia drum custom pertama yang emang established. Ya. Dan rata-rata anak band yang punya. Ya populer lah ya. Populer. Kalau orang kan top of mind di drum, brand drum tuh pasti Dewe kan. Betul. Tapi si Dewe menurut gue image-nya drummer Mesh yang bukan sih ya. bukan band gitu. Yang gue lihat tuh kebanyakan tuh session gitu ya. Terus yang jago lah mainnya yang mungkin jago. Ya gue ngeliatnya gitu kan. Emang jago lah gitu. Bukan yang drummer band gitu kan. Ya gue ngeliatnya Orange County ke band-bandan gitu waktu itu. Yes. Dan simbal-simbalnya ini gue udah langka banget lihat drummer pakai jiljian semuanya. Sampai ke efeknya ini. Sini jarang sih gue. Ya sekarang kan eranya serbuan simbal Cina ya. Simbal 1 sampai 2 jutaan lah. Ya udah dapat lo ya. Yang oke gitu ya. Semua hardware-nya Dewe, stand simbalnya, stand hi-hat-nya, terus pedalnya Dewe. Iya. Tapi stand snare-nya Yamaha. Itu enggak tapi itu yang splash. Oh iya, yang ini enggak. Splash, iya. Kenapa lu kalau manggung bawa hardware sendiri gak sih? Bawa, gue bawa semua sendiri. Sampai hardware yang bawa. Gokil, ini 3 stand simbal Dewe aja rasanya kayak ngangkat satu. Jadi gini, manusia ya? Gue kalau disuruh milih, kalau gue dibilang nggak usah bawa hardware, tapi boleh bawa drumnya dibawa, mendingan gue nggak usah bawa aja semuanya sekalian. Oh gitu. Iya. Jadi atau mungkin kebalikannya kali. Ya udah gue bawa hardware aja. Bawa hardware-nya aja tuh gimana? Ya sekarang gini, lu pakai Orange County ya kan? Lu pakai Orange County, terus gue punya hardware Dewe. Ya masa gue pakai panggung ya kan? Pakai yang lain, brand lain gitu. Oh, lu nggak pernah riders? Kan kalau drummer zaman sekarang tuh kan bawa shell pack-nya aja. Di ini gue di luar kalau kayak ke Jepang gitu gue. Ya kalau kayak ke Jepang lu bawa stick aja tuh. Itu kemarin gue kayak gitu ya. Beneran nggak bawa snare juga gue nggak bawa. Bawa stick doang ya. Oh jadi lu harus bawa semua dia? Bawa, sampai hardware-nya? Bawa semua. Tapi lu nih kayaknya American banget ya dia. Nih. Iya sampai nih kayak percussion di sebelah kiri nih. Iya LP ya. Ini Travis banget sih. Iya, gue Travis mentok sih. Kalau alat gue emang masih condong ke dia ya. Iya. Walaupun jadi sekarang dari segi ke dia juga. Iya, kalau alat jadi gue emang gear dia pasti itu salah satu hal yang paling buat gue exciting sekarang ya. Oke. Kayak dia pakai apa aja sih sampai mic-nya gue juga. Jadi lu kalau manggung juga mic bos? Enggak. Gue ada Audix ada tetap tapi nggak tahu kadang-kadang dipakai aja ya apa enggak. Sampai perkusinya juga LP. Iya. Terus simbalnya jiljian, terus ini drum headnya Rimo semua, kecuali kicknya Evans. Iya, benar. Itu juga gara-gara nggak dapet dan kru gue udah marah-marah. Oh gitu. Iya, gue diem aja gitu kan. Gue berharap kayak ada aja nanti di marketplace Remo yang gue mau. Sampai akhirnya 1 hari sebelum dia nanya, itu si Rino ngomong manajer gue, kalau sampai head nggak dapet, gue pakai drum panggung aja ya. Baru kan gue kayak, wah ya udah deh, ya udah men, sikat aja men, beli aja Evans, gue bilang gitu. Ini tapi sebenarnya lu nggak pakai ini? Pertama kalinya men. Seumur hidup. Masa sih? Demi Allah. Pakai Evans. Iya. Ini kick sejuta umat drummer di Indonesia ini. Pertama kalinya gue beli Evans. Dan Sebelumnya itu bukan gue yang beli, gue nggak mau beli. Udah gue suruh Iman aja, men lu aja yang beli men gitu. Jangan gue men. Berarti lu pakai Remo? Pakai Remo gue. Yang biasa gue pakai tuh Power Sonic. Oh Power Sonic. Wah, ya, soalnya gue pakai Power. Nah itu dia susah. Jadi barang gue tuh lu punya duit, lu belum tentu bisa beli gitu di sini kan. Iya sih. Tapi gue juga sangat-sangat cinta sih sama Remo nih. Iya. Gua kan sebelumnya tuh pakai Aquarian, pakai Evans, karena cuma itu yang ada di Indonesia. Tapi setelah gua ke US, gua cobain Remo, ya akhirnya nggak apa-apa deh. Gua just tip agak mahal dikit. Iya kan, lu Remo juga berarti? Remo gua akhirnya sekarang. Dan ini rasanya duduk di drumnya Aldi nih rendah banget ya. super rendah. Ceper banget gitu ya. Ceper banget sih. Iya. Tapi emang set begini tuh identik banget sama musik lo nih ya. Iya. Punk gitu ya. Iya. Ya kalau main sama Afgan gitu atau Agnes Mo settingan kayak gini aneh sih. Gue menunggu itu sih. Gue lihat sih lo dari gue pantau gitu. Mau ngapain lu bang? Aneh sih. Tapi termasuk kita juga ya si simbal
kenapa Zildjian ya udah pasti gara-gara gue dulu ngelihat band semua pakai Zildjian. Iya. Apalagi American band ya. Iya. Zildjian, Sabian. Iya. Itu pokoknya udah pasti tuh kalau nggak pakai Dewe, pakai Orange County yang gue lihat hari itu, gak ada yang pakai Evans, pasti pakai Remo semua. Iya betul. Dan rata-rata band-band yang gue lihat itu pasti pakai yang coated, yang putih-putih semua. Timbalnya pasti Zildjian. Ya itu. Bahkan sampai seirnya aja satu band itu tuh dulu pakai UA semua kan. Ultimate Ear kan. Gue beli pula tuh waktu itu tahun 2010. Dikatain goblok juga gue moro. Ngapain sih lu beli UA? Biar kayak band US gitu. Bodoh amat lu pada. Betul lo tipenya nggak apa-apa gitu. Lu rela mengeluarkan uang buat alat yang lu pengen. Ya? Sampai hari ini gue kayak gitu sih. Maksudnya kalau gue suka gitu, jadi mendingan gue ya beli ya, karena di endorse gue sebenarnya pengen aja, cuman mungkin karena gue tidak pede dengan diri gue bisa merepresentasikan brandnya. Apalagi kan lately gue tuh bukan drummer banget, makanya gue suka dicengin sama kru gue, ya ini mah drummer by order dibilang gitu kan. Even Bal, nih harus pada tahu. Ini fun fact ya, seberapa tidak drummernya gue. Kenapa? Gue baru punya stick di rumah gue. Baru punya stick? Baru nyimpen stick di rumah gue semenjak gue punya rumah dari 2018. Masa sih? Sumpah. Terus sticknya baru pulang dari Jepang kemarin. Itu juga gara-gara gue bawa di tas kan stick gue. Nyampe ke rumah. Sisanya gue gak pernah ada drum di rumah gue. Gak pernah ada drum? Yang lebih parahnya stick sih. Makanya parah sih sebenarnya. Cuman gue tidak memaksakan itu, Bal. Emang gue nggak tahu. Semenjak sama Piwi tour kemana-mana, gue nggak pernah punya intensi untuk ada alat musik di hidup gue jadinya. Karena gue akan ketemu anyway tiap hari kan. Iya betul. Tapi gue juga baru ngobrol sama Mas Gilang Ramadan kemarin. Gue tanya, Mas, kan dia ada rumah, ada studio, dan itu beda, jauh bedanya. Rumahnya di Sentul, studionya di Bintaro, jauh. Terus gue tanya, Mas, di rumah lu ada drum gak sih? No drums at home, dia bilang. No drums. Kita memang dilahirkan menjadi saudara. Om Gilang, itu sudah benar yang Anda lakukan. Saya bersamamu. Berarti lu keseharian ngapain? Gue keseharian kayak orang kantor kali ya. Lu punya clothing kan, gue lihat. Sekarang gue lagi nggak ngurusin yang itu karena itu kan gue udah partneran sama orang kan. Sekarang gue ada company artis merchandising, emang yang rilisin merchandising band-band gitu. Itu salah satunya. Terus gue ada agency, ada creative agency juga. Jadi gue ngurusin digital gitu, kayak ya kebetulan mantan label gue dulu Universal Music Indonesia tuh kontrak sama agency gue. Jadi yang ngurusin sosmed gitu-gitu. Itu agency gue. Berarti lu bisa dibilang entrepreneur lah ya? Iya. Drumpreneur. Dari tadi kebanyakan ngobrol sampai lupa mau bunyiin drumnya. Bener sih. Karena intinya itu ya. Dia lupa. Ya udah, sekarang kita dengerin bunyi drum OCDP punya Aldi. Kita mulai dari tom-tomnya dulu. Ini tom dipotong enak ya? Enak ya? Iya. Serius lu? Lu suka tapi? Ini short apa kan kalau dipotong sustainnya itu nggak tinggi gitu ya? Jadi lebih pendek sustainnya. Gue potong apa ya tom gue ya? Yang Dewe lu mau potong lagi. Lu gila. Terinspirasi. Tapi yang rek tomnya Dewe itu manis banget sih. Yang rek yang tipisnya ya. Kan ada seri yang tipisnya tuh. Ada. Itu manis banget sih. Iya. Wow. Wow. Amazing.
Tapi enak banget sih ini asli. Ini Serius. OCDP yang sukses lah ya, yang pernah gue pukul nih. Ya, kalau lu mention hasil OCDP yang berhasil, karena ini gue lupa ya, maksudnya Orange County udah berapa kali ngeluarin mass product. Tapi jadi yang setahu gue itu cuma ada 2, satu Newport, satu lagi yang serinya Travis Barker. Which yang serinya Travis Barker yang gue tahu pun sebenarnya itu kayaknya Newport tapi signaturenya si Travis Barker gitu. Ya, kayak jual nama Travis. Dan itu ukurannya kurang lebih sebenarnya mirip. Karena emang looksnya juga sebenarnya mirip. Nah, tapi yang gue tahu punyanya Travis Barker itu produksiannya tuh kayunya setahu gue beda sama yang Newport ini. Dan karena sekali lagi gue nontonin YouTube-nya Travis Barker, satu-satunya Orange County yang gue lihat masih ada di rak koleksi dia, Newport masih ada di raknya dia. Kan lo pernah lihat gak sih dia ke rumahnya terus lagi nge-review semua alatnya dia. Nah, salah satunya yang ini ada di raknya gitu. Jadi gue ngeliat, oh emang seri Newport ini bagus emang. Dan si drummernya New Found Glory, Cyrus Bolocki juga tour pernah pakai si Newport ini gitu. Tapi ini emang enak sih asli. Ini kita tadi udah dengar suara kick tom floor-nya. Itu buat gue kalau udah dapet boom-nya tuh pasti enak gitu. Gak pernah komplain kan sound engineer lu pasti? Harusnya enggak ya. Harusnya enggak. Komplainnya pemain gue kali. Ya udah, sekarang kita bunyiin snare sama simbal-simbalnya. Yang ini pecah loh. Tapi masih nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, makanya masih gue pakai kemarin. Masih gue pakai rekaman kemarin. Oh ya? Masih gue pakai rekaman. Ini pecah loh, tapi nggak apa-apa. Gue cek suaranya tuh kan biasanya ada bunyi kan. Gitu. Tadinya mau gue ganti pas rekaman, cuman pas dicek masih aman, ya udah masih gue pakai. Ini kayaknya berasa nih setelah lu mainin. Jadi berasa. Jadi ntar gue lakban deh. Ini semuanya pakai Jiljian E Custom. Iya benar. Semuanya E Custom. Iya. Ininya lo custom sendiri, stack lo? Iya. Custom sendiri ya. Ini Jiljian semua ya? Iya. Gokil. Ada 3 biji di sini. Iya, sama yang FX tuh. Apa? Iya, ini yang bolong-bolong tuh. Yang paling bawahnya simbal Jiljian FX Plus ukuran 10 inch. Iya. Terus yang atasnya ini Jiljian Transformer ukuran 11 in ya. Terus ini di sebelah kirinya ada mini timbalis LP nih. Ini buat apaan? Ini sih, karena kan gue main tuh kadang-kadang kan live juga bosen ya pasti lo gitu kan. Betul. Tiap kali ganti kota ya aransemen itu aja. Ya lu cuman bisa improv kan jadinya kan. Di alat ya. Di alat ya. Jadi kadang-kadang ya udah gue mainin aja gitu. Misal kayak ada beberapa lagu yang sebenarnya dia nggak ada itunya. Akhirnya gue pakai gitu. Benar. Ya jadi salah satu gitu. Mengatasi kejenuhan adalah dengan belanja alat baru. Ya kayak maksudnya kayak gue bawain dari Mata Sanggaruda gitu udah berapa belas tahun berarti kan. Ya kan ya gue itu mah gue sambil tidur juga ibaratnya gue ya kan. Udah gak mungkin salah. Ya sepertinya cukup ya buat review drumnya Aldi.
Ini sekali lagi drum yang tidak ada di toko musik manapun di Indonesia ya. Nggak di luar juga kayaknya lu cari nggak ada deh. Susah. Sekarang Orange County. Benar. Lu mesti cari di forum sih. Ya. That's why harganya di market sekarang mahal banget. Ini berapa kira-kira? 100 juta nyampe? Enggak. Nyampe. Waktu itu pas gue beli masih di bawah 50 sebenarnya. Masih di bawah 50. Cuman kan sekarang gelap. Lu mau beli Orange County itu kalau lu dapat ininya nggak ada harga patokan gitu. Jadi kayak lu bisa aja dapat Orange County harga 20 juta mungkin aja, tapi lu nggak bisa berharap gitu. Tapi ada juga yang drumnya Travis kan dijual tuh. Iya. Ya kan? Otomatis Orange County kan namanya naik lagi. Di market udah tinggal nunggu momentum si Travis tuh lagi jual yang drum-drum lamanya. Tiba-tiba ada orang jual bisa 100 juta ya, gitu. 80 juta. Ya itu gitu. make sense jadinya gitu. Tapi ini asli enak banget sih. Dari OCDP yang pernah gue coba, drum lu ini enak banget, asli. Ini Makasih. beneran kan tapi? Beneran. Oh, lu gak ngeledek tuh ya? Beneran emang Enggak, enak lah. gue gak ngeledek. Mungkin karena efek Tom dipotong sama doa bapaknya. Ya udah, video ini belum selesai, masih ada video satu lagi sama Aldi. Kira-kira kita suruh ngapain dia? Please tulis di komen.